Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pagi hari ini kita boleh bangun disegarkan semua oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, mari dengan kasih saya mengajak untuk kita semua siapkan hati kita, diri kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya dimanapun kita boleh beribadah hari ini, kehadiran Tuhan adalah melawan hati saudara, melawan hidup saudara. Karena gereja sesungguhnya adalah diri kita. Oleh karena itu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ambil waktu sejenak. Mari masuk dalam saat teduh. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Mari kita bernyanyi, ungkapkan sukacita kita di hadapan Tuhan bahwa Allah hadir bagi kita. Allah Kasih
Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Dan jika kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa, seperti ada yang tertulis di lembar acara kita yang sudah kita punya. Kita mulai. Allah yang Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lari dari jalan-jalan-Mu. Seperti domba yang hilang, kami telah mengikuti kemauan dan nafsu kami. Kami telah melanggar perintah-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan banyak tugas-tugas kami tak terselesaikan, yang seharusnya kami selesaikan, dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya tidak kami kerjakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunkan juga mereka yang seperti kami, berikanlah pengampunan-Mu kepada kami semua, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menunjukkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan di dalam saat yang teduh, untuk merenungkan segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan marilah kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, serta mengambil komitmen untuk hidup dalam kehendak-Nya. Kita ambil waktu, mari kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, kita yang telah bersungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan terus berkomitmen supaya tetap hidup di dalam kehendak-Nya, maka dengarkanlah firman Tuhan yang menguatkan dan menyegarkan iman kita seperti yang tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15. Beginilah firman Tuhan: carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bernyanyi bagi nama Tuhan melalui kidung pujian kita. Kidung Jemaat nomor 81, Batu Karang yang Teguh, kau tempatku berteduh. Mari kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan, satu ayat saja. Batu karang yang teduh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa-Nya membesar. Kau bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan secara responsorial yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 9 sampai 16. Saya akan membaca ayat yang ke-9, Ibu Bapak ayat yang ke-10. Demikian nanti kita sama-sama di ayat yang ke-16. Oleh karena itu mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal 31 ayat 9 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan: dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lama. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam luka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku.
Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi bangsa tetangga-tetanggaku dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi batu karang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu percaya dan hatiku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan-tangan musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya sekarang yang akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama seluruh orang-orang percaya di segala abad dan segala tempat, marilah kita dengan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan Alkitab episode kita pada minggu ini sebagai pendahuluan khotbah diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat kita akan dikirim melalui grup kita, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Di sana kita bisa memperhatikan. Dan warta tambahan kepada kita semua bahwa pada hari Jumat nanti tanggal 10 April bertepatan dengan hari kematian Tuhan Yesus, di sana kita akan juga beribadah melalui streaming ini, Bapak Ibu dan Saudara. Jam 9 pagi hari Jumat kita akan kebaktian hari Jumat Agung, mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Demikianlah warta jemaat, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bernyanyi bagi nama Tuhan, nyanyian rohani Metodis nomor 174, Maha Kasih yang ilahi. Satu ayat saja, dan kita akan dipandu doa syafaat ini oleh Ibu Kristina Tampuwono. Mari kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Maha
Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami bersatu hati Tuhan, memohon ampunan daripada Engkau. Berkati Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami pada hari ini Tuhan, kami yakin Tuhan Yesus, pertolongan-Mu Tuhan Yesus tidak pernah hambar bagi kami. Pertolongan-Mu Tuhan Yesus selalu datang bagi kami yang menghidupkan nama Engkau. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan Yesus, kami naikkan rasa syukur kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Situasinya pada saat ini Tuhan begitu sulit, tapi kami masih bersyukur Tuhan di hadapan-Mu, karena kami Tuhan bisa melalui harian kami dengan penuh ketenangan, tanpa ada rasa ataupun hal-hal yang mengganggu kami dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan orang-orang yang ada di dalam pemerintahan kami Tuhan. Berikan hikmat Bapa, sehingga kami bisa keluar dari masalah yang kami hadapi saat ini. Engkau berkati juga Tuhan Yesus lingkungan atau tempat tinggal kami Tuhan. Jauhkan daripada sakit penyakit Tuhan. Kami tolong hanya di dalam nama Yesus. Berkati Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga kami Tuhan, di jauh dan dekat daripada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan kesehatan Tuhan Yesus bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak Tuhan yang masih bekerja pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau selalu mengiringi langkah mereka Bapa di dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya juga Tuhan Yesus Engkau juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang mencari pekerjaan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk yang menghidupkan keturunan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau menjawab doa keluarga Bapak Martin Sambarita dan keluarga Bapak Sri Kancari ya Tuhan. Kami tahu Bapak setiap yang menghidupkan nama Tuhan, Engkau akan memberikan jawaban yang tepat pada waktunya. Demikianlah doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, Ibu Bapak, jika kita hendak memberikan persembahan, baik persembahan minggu, ucapan syukur, persembahan untuk dana pembangunan GMI yang masuk proposalnya ke dalam gereja kita, dapat dikirim melalui rekening bendahara gereja kita. Kami persilakan untuk juga menghubungi bendahara kita. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita mau bernyanyi terlebih dahulu dengan pujian Ku rindu sabdamu, berfirmanlah Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus, damai yang berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, katakanlah kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surati hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu dan saudara, mari kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan bagian firman-Mu pada minggu hari ini Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sekalian, urapi
kitab firman yang kita boleh mau dengar, dan kita membuka Alkitab dari kitab Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan yang ke-27. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Matius 26 ayat 14 sampai yang ke-27. Mari kita boleh mengikutinya di dalam nama Tuhan Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ayat yang ke-17. Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Bukan aku, ya Tuhan." Ayat 23, dia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ada manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah yang orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang akan menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabbi." Kata Yesus kepadanya, "Kamu telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mencelupkan roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu dia mengambil caramu, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita boleh dengar hari ini, saudara-saudara yang terkasih. Kemudian di ayat yang ke-66, di situ ada bagian dari penutup firman Tuhan. "Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Bapak, Ibu, dan saudara, kalau boleh kita mengingat-ingat kembali sebelum masa-masa ini begitu enaknya kita bebas boleh kemana-mana. Bapak, Ibu, dan saudara, kita bisa melakukan banyak hal di luar sana. Tetapi hari ini kita jangan sampai bersentuhan dengan orang lain karena ada virus yang sedang hari ini ada. Saudara, hari ini mengingatkan kepada saya bahwa kalau seandainya virus itu katakanlah seperti dosa, wah, tentu hidup kita ini semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, dosa itu, saudara, sebenarnya seperti virus yang hari ini menurut saya, karena tidak boleh bersentuhan, karena tidak boleh kita berdekat, karena kalau dekat dengan dosa yang mengakibatkan kematian bagi kita, setidaknya akan membuat kita menjadi tertular penyakit virus ini. Saudara kekasih, saya teringat waktu saya juga masih kecil suka bermain-main tentunya. Dan pernah ada suatu daerah tempat ada sungai, wah asik sekali untuk boleh berenang. Saudara, itu sangat sukacita di dalam hati. Tapi ketika ada satu tempat lompatan, kemudian ada permainan. Setiap orang yang melompat daripada pohon itu dan terjun ke dalam sungai, dia
Nah kemudian saudara di waktu yang diberi waktu berpikir, dan setelah berpikir kemudian melompat satu persatu. Teman-teman bilang saudara, ada yang bilang Superman, ada yang bilang Batman, saudara. Ada yang bilang banyak-banyak. Nah kemudian saudara bingung, ada satu anak. Dia bingung mau bilang apa, tokoh yang ada dalam pikiran dia nggak tahu. Akhirnya dia melompat, dia bilang saudara, Yesus, dia melompat. Kemudian ketika dia melompat, orang lain mulai bingung saudara. Ini tokoh dari mana? Ini tokoh hero dari mana? Yesus saudara kekasih. Namun itulah kiranya yang ada di dalam pikiran anak itu tentunya, karena ada Yesus bagi dia yang menolong dalam setiap kehidupannya. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baru baca hari ini adalah bercerita tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Yudas yang hidup bersama dengan Yesus, tetapi dia mengkhianati Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab mencatat bahwa tentang pengkhianatan ini sebenarnya saudara-saudara yang kekasih dimotori, diprakarsai oleh imam-imam kepala. Karena saudara, imam-imam kepala yang memiliki kebencian yang sangat kepada Yesus, karena beberapa kali pada sering Alkitab catat, imam-imam kepala dibuat malu, imam-imam kepala dibuat tidak lagi memiliki saudara kemampuan untuk dialog tentang iman, karena segala sesuatu yang dikatakan dibuat oleh mereka, bahkan mereka mencoba Tuhan Yesus bisa keluar daripada permasalahan atau perangkap jahat yang mereka bikin. Nah saudara-saudara yang terkasih, dalam bagian ini ada yang paling menarik bagi kita untuk kita boleh saudara saya share kepada kita semua, bahwa ada banyak musuh-musuh yang di dalam Alkitab ini dicatat saudara, tetapi mereka unite, mereka satu, mereka selalu memiliki kebersamaan, saudara-saudara yang terkasih, sehingga apapun upaya mereka tidak bisa menghancurkan, tidak bisa membuat mereka saudara mengalami situasi yang susah. Oleh karena itu, imam-imam kepala mempunyai saudara siasat yang begitu luar biasa jahatnya. Mereka memasuki kehidupan satu persatu. Kemungkinan besar para murid sudah didatangi satu persatu. Kemudian Yudas yang secara khusus kita tahu dialah akhirnya yang melakukan pengkhianatan ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya terbayang kalau ada satu lie detector atau pintu logam begitu, kira-kira lewat satu-satu saudara, kemudian lulus, dan yang terakhir mungkin Yudas yang ke-12, dia detektor itu atau pintu logam itu berbunyi, ternyata Yudas tidak lulus. Saya kira begitu Bapak Ibu. Ternyata akhirnya Yudas memilih pikiran yang tersendiri. Oleh karena itu saya akan membagi 3 hal bagi kita hari ini. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, Anda harus tahu pentingnya sebuah komunitas, sebuah kebersamaan. Anda harus tahu bahwa pentingnya sebuah persekutuan kebersamaan. Anda harus tahu bahwa betapa hebatnya kuasa yang dipersatukan oleh Yesus. Karena kita tahu bahwa Yesus melakukan perjamuan kudus. Dayanya kita minum dari satu cawan dan kita makan dari roti yang sama. Kita dipersatukan di dalam Yesus. Kita dipersatukan. Yesus sudah mengingatkan dan berkata 2 kali, namun saudara, Yudas menjawab sampai 2 kali. Dia berkata, bukan aku ya Tuhan. Dia bukan aku. Yang pertama mereka berkata bukan aku. Ada orang yang menyerahkan aku, kata Yesus. Murid-muridnya bilang bukan aku. Tetapi Yudas sendirian dia berkata bukan aku. Bapak Ibu dan Saudara, inilah ciri-ciri atau terlihat daripada kehidupan Yudas yang dia tidak memiliki komunitas di dalam komunitasnya. Dia tidak memiliki kesehatian di dalam kumpulannya, kebersamaannya dengan para murid. Dia mengambil cara-cara sendiri, saudara. Cara-cara berpikir sendiri. Ibu bapak yang dikasihi
dari tindakan orang lain. Kita harus merangkul, kita harus merendahkan diri. Sebagaimana tadi epistel katakan di dalam Filipi 2, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Di dalam persekutuan inilah sebenarnya kita semakin hari semakin diubah, dikikis. Oleh karena banyak karakter dan pribadi-pribadi juga yang ada di dalamnya. Tetapi sebagai pribadi yang mau terus diubah dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang sama, sudah kehidupan lama menjadi kehidupan yang sama, saudara, kita harus kuat dalam komunitas. Hari-hari ini kita diuji dalam kesempatan ini. Walaupun bentuknya saudara kita memiliki keterpisahan satu dengan yang lainnya, tapi kita diuji. Saya berpikir hari ini pesan Tuhan yang penting sekali bagi kita. Jangan-jangan kita juga diuji. Apakah kau juga memiliki hati yang sama dengan temanmu hari ini? Di dalam kesusahannya, di dalam keadaannya. Apakah kita juga hari ini, saudara, memiliki hati terhadap teman dan saudara-saudara kita? Secara khusus dalam komunitas kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan menjadi contoh penting bagi kita sekalian untuk bisa belajar daripada sebuah sikap yang dilakukan oleh Yudas. Saudara-saudara kasih. Oh, sepertinya dia tidak perlu Tuhan. Oh, sepertinya dia punya kemampuan sendiri. Itu bukan satu komunitas. Itu bukan ada niat diri untuk kebersamaan, menjalin kebersamaan. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak orang hari ini yang melukai hati saudara. Apalagi teman sepersekutuan, teman satu komunitas. Tapi kalau saya perhatikan komunitas-komunitas yang hidup hari ini, ada komunitas merek mobil, merek motor, mereka hidup. Dan saya sering perhatikan mereka kompak. Mereka lakukan, kalau kendaraan mereka touring sama-sama atau memamerkan. Tapi nggak ada yang kecewa dan sakit hati itu ketika ada kendaraan yang dipamerkan gitu ya. Woi, bentuknya bagus, cantik. Kemudian anggotanya mengagumi, menyanjung dan bertanya, kok bisa ya? Kau habiskan uang berapa? Di mana kau cat mobil itu? Di mana? Itu komunitas yang saya perhatikan. Tapi kalau komunitas kuat dong ngeri kali. Sudah dia ada siapa itu? Akhir kali sudah. Iya, wajahnya keren kali kalau begini. Main matanya, main semua, kupingnya goyang-goyang, semua main. Bodinya begini. Kira-kira udah datang orang yang digosipkan itu ke saudara, langsung dia meper-meper dia. Artinya dia udah datang dia gitu. Itu komunitas yang saya pikir tak perlu dibangunin seperti itu. Tidak usah dibangun komunitas itu sudah. Yang perlu kita bangun komunitas ada komunitas tadi, di mana ada satu kesatuan. Mereka berkumpul karena ada satu merek mobil yang mereka kagumi, dan yang lain datang dari berbagai tempat memamerkan, hebatnya. Dan kebanggaan seseorang menjadi kebanggaan bagi diri dia. Kebanggaan si A menjadi kebanggaan si B. Orang yang tidak ikut komunitas, maksud saya yang tidak ikut juga di dalam kegiatan itu, tapi dia tahu info itu, dia senang, dia siap, dia bangga. Sudah. Tapi kenapa orang-orang yang dikasih Tuhan hari ini justru saudara berlaku sebalik? Ini bagi saudara yang dikasih, saya mau ingatkan bahwa kita perlu juga merendahkan diri serendah-rendahnya untuk masuk dalam satu komunitas itu. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita tidak sanggup, saudara katakan ke Tuhan, ingatkan kita bahwa Dia melakukan perjamuan kudus, bahwa Dia sudah melatih buatmu
Tuhan, kita perlu Allah, kita perlu Yesus. Jadi melalui penyangkalan diri seperti Yudas, ingatkan kepada kita, kerapuhan itu bisa terjadi bagi kita hari ini, saudara. Oleh karena itu kita perlu Yesus, kita perlu Tuhan, kita perlu Allah, kita perlu Dia untuk mengisi dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan, Bapak Ibu. Kita perlu Yesus hari ini, saudara. Bukan hanya hari ketika di mana ada keadaan duka, bukan hari di mana keadaan kita susah, baru kita ingat Tuhan. Tapi sewaktu-waktu, setiap saat, ku rindu setiap saat seperti ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Kita perlu Tuhan, Ibu Bapak, dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini mengingatkan, di dalam masa-masa terlalu ini, kerapuhan kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang tidak bisa jauh, tidak bisa terhindar dari dosa, tapi kita bisa mendekat kepada Tuhan terus-menerus. Karena dengan kekuatan daripada Tuhan, itulah yang mengubah kita untuk boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Jangan boleh menyerah, saudara-saudara yang terkasih. Begitu susah sulit keadaan kita hari ini, sebagaimana setiap orang juga boleh alami. Tapi di dalam kehidupan kita perlu Yesus, kita perlu Tuhan, kita perlu Allah itu dalam hidup kita. Nah, tawaran Tuhan itu kepada kita hari ini berlaku bagi kita, Bapak Ibu, berlaku kepada kita sekalian, berlaku kepada setiap kita, saudara, bahwa kita perlu Allah di dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, saya mau bagi kita yang terakhir, Bapak Ibu. Kalau yang ketiga biasanya semangat tiba-tiba muncul gitu ya, karena yang terakhir gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam Yesus. Ada pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan kita. Kenapa bisa berlaku hal-hal yang seperti ini? Apa bisa terjadi kepada kita? Saudara-saudara yang terkasih, itu di luar daripada nalar kita sebagai umat Tuhan. Dan kita perlu untuk tetap di dalam Tuhan. Karena dengan Alkitab katakan berada di dalam Tuhan, akulah pokok anggur itu, dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita terus boleh tetap mengupayakan diri untuk tetap di dalam Tuhan. Kemanapun kita boleh berada hari ini, bahwa kita harus tetap di dalam Tuhan. Kita yang di dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya bukan Tuhan yang di dalam kita, tapi kita yang di dalam Tuhan. Nah, ketika kita di dalam Tuhan, kita di-cover, kita dilindungi, kita dibungkus oleh Tuhan. Tetap di dalam Tuhan adalah contoh para murid yang 11 orang. Dia tetap di dalam kumpulan itu. Bahkan Tuhan katakan, nanti akan datang goncangan bagimu. Meski seorang seperti Petrus berkata, aku akan sanggup melewatinya, tapi dia tetap jatuh. Saudara, dia kalah, tapi dia tetap di dalam Tuhan. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia menyangkal Tuhan, tapi dia tidak mengkhianati kasih Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia. Ketika dia sedang melakukan, saudara, di dalam Yohanes pasal 21, di mana dia dan teman-temannya yang lain kembali kepada pekerjaan semula. Tapi ketika dia dengar, dia lihat Tuhan, dia kembali mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih, kemudian dia dikuatkan dan dia menjadi pelaku
Tetaplah engkau di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan meskipun kita dalam keadaan kerapuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami sudah mendengar firman-Mu, kiranya kami berlaku seperti yang Tuhan mau. Dalam Roh Kudus Tuhan itu terus diam dalam kami dan mengingatkan kami di dalam sepanjang hidup kami diteguhkan oleh-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada minggu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya rindu untuk kita mengakhiri ibadah ini dengan nyanyian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bernyanyi dengan sepenuh hati bahwa Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Saudara kasih katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Oh, katakan hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, mari dengan sungguh katakan, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah hati kita terus terpaut kepada Tuhan. Sebagai orang yang rapuh, sebagai manusia layaknya, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan berbagai macam godaan, kita diajak untuk juga boleh memikirkan bangsa ini, mendoakan bangsa, bahwa sama seperti yang lain dalam kerapuhan kita, tapi sebagai anak Tuhan,
Saudara-saudara yang terkasih, maukah engkau mendengarkan panggilan Tuhan untuk boleh menjadi muridnya, untuk boleh menjadi pelaku firman, untuk boleh menjadi murid-murid kekasih, tidak seperti Yudas yang jatuh di dalam pengkhianatannya. Mari sebagai umat Tuhan, umat yang terkasih, responnya panggilan Tuhan ini untuk menjadi murid. Selama kita hidup, kita mau menjadi murid yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Mari kita nyanyikan. Kepada Allah beri puji, sangka kepada masih Roh Kudus muliakan berkuasa dan berkasihan. Amin. Angkatlah kedua belah tanganmu dimanapun kau boleh berada, terimalah berkat dari Tuhan saja turun atas kita sekalian. Kasih sayang daripada Allah Bapa di dalam persekutuan Rohnya yang kudus dan bukan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kiranya yang memelihara setiap kita mendapat berkat yang melimpah atasmu mulai hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Satu hati kita katakan amin. 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 Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, dan sebelum minggu depan ada kebaktian Jumat Agung di channel yang sama. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe untuk pelayanan kita ke depan. Tuhan Yesus